Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kofizen semuanya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah judul yang saya buat ini adalah untuk merendahkan, menghina, atau untuk mencari dosa-dosa, mencari kesalahan orang-orang Sumatera? Kenapa orang-orang Sumatera ini ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak bencana yang cukup dahsyat? Dalam sejarah Indonesia, bencana-bencana yang cukup dahsyat itu ada di Sumatera semuanya. Ya, mohon maaf, ada di Sumatera semuanya. Dari zaman dahulu. Contoh, itu Krakatau dulu pernah meletus sehingga terpisahlah Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Tapi kita tidak akan membahas dosanya. Tidak perlu kita cari dosa-dosa itu. Kita cukup petik pelajaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada manusia, sudah pasti ada kesalahan yang ada pada diri manusia itu. Kita nggak akan mengorek dosa-dosa itu. Kita nggak akan perlu mengorek dosa apa yang sudah kita lakukan. Cukup introspeksi pada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajarannya, dan bagaimana kita sebagai sesama manusia saling membantu orang-orang yang terkena musibah ini tanpa memandang mereka ini agamanya apa, sukunya apa, itu saja. Apalagi seorang muslim, akhlak muslim adalah memberikan bantuan terbaik bagi orang yang terkena musibah tanpa memandang dia ini agama apa, suku apa, ras apa, kulit putih, kulit hitam, semuanya. Tidak ada peduli dengan itu. Karena bagi seorang muslim, berbuat baik kepada orang yang tertimpa bencana, apapun mereka, siapapun mereka, maka itu adalah yang terbaik. Nah, teman-teman semuanya, banyak teman-teman, mohon maaf ya, netizen, bukan Kofizen. Saya yakin Kofizen ini semuanya sudah pandai. Tapi kalau netizen, mereka banyak sekali yang menyangkut pautkan masalah bencana-bencana yang terjadi di Sumatera itu. Kenapa harus Aceh? Oh, ada yang mengatakan Aceh itu tempatnya katanya Islam. Namanya saja Serambi Mekah, tapi nyatanya di sana banyak sekali ditanami narkoboy dan lain sebagainya, orangnya jauh. Dan saya tidak peduli dengan itu, teman-teman semuanya. Itu sudah terjadi di masa lalu. Dan itu mungkin kalau kita ngomong, apakah ada yang lebih parah daripada Aceh misalkan, dari segi kemaksiatan misalkan ya, dari segi ketidaktaatan. Ternyata di tempat-tempat lain juga banyak hal-hal yang bermaksiat, bahkan lebih parah daripada Aceh tempat bermaksiatnya. Tapi kenapa harus Aceh gitu yang terkena bencana? Dulu terkena tsunami yang begitu dahsyat, kemudian sekarang masih terkena lagi banjir yang kemarin. Nyatanya bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia tidak hanya semata-mata karena masalah kemaksiatan. Kalau manusianya hanya bermaksiat saja, maka di situ terjadi satu kerusakan, yaitu hablum minallahnya saja. Tetapi kalau manusia membuat kerusakan di atas muka bumi, merusak bumi, maka juga ada hablum minannasnya. Tali kepada makhluk itu juga dirusak. Jadi hubungan kepada Tuhan dirusak, hubungan kepada alam, kepada makhluk sekitar, kepada manusia itu dirusak. Kalau hanya salah satunya saja, maka Allah tidak akan menurunkan bencana yang begitu dahsyat. Contoh, misalkan, kurang bermaksiat apa Los Angeles? Kurang bermaksiat apa negara-negara di Amerika? Iya kan? Tapi kita bisa melihat mereka masih aman-aman saja. Kurang bermaksiat apa negara-negara barat? Tapi mereka masih aman-aman saja. Nyatanya mereka memang hablum minallahnya, hubungan kepada Tuhan rusak. Tetapi mereka hablum minannasnya, hubungan kepada manusia, hubungan kepada makhluk, mereka masih menjaga. Mereka masih menjaga kebersihan, masih menjaga ketertiban, masih menjaga alam yang ada di sekitarnya. Mereka masih tahu hak bumi itu seperti apa, dijaga betul-betul. Sedangkan kalau kita lihat di tempat-tempat yang kemudian Allah turunkan bencana, biasanya hablum minallahnya rusak, hablum minannasnya juga rusak. Yang terjadi kemarin itu adalah selain mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka juga sama-sama merusak isi bumi. Tidak lagi diperhatikan hak-hak bumi seperti apa. Tidak ada pengaturan tempat air harus mengalir kemana, sehingga karena air tidak tahu jalannya pergi kemana, maka dia pergi kemanapun yang ada jalan, meskipun itu jalannya adalah bukan jalan yang sebenarnya, maka seluruhnya ditabrak oleh air, sehingga terjadilah bencana yang kita lihat ini. Jadi kalau hablum minallahnya saja yang rusak, sedangkan hablum minannasnya tidak, kita bisa melihat contoh negara-negara barat, nyatanya masih aman-aman saja. Nah, coba kita perlihatkan lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bencana kepada satu kaum yang disebut sebagai melampaui batas, itu bukan hanya sekedar rusaknya hubungan
manusia kepada Tuhan saja, bukan hablum minallah saja, tetapi hablum minanas dan hablum minal makhluk gitu kan. Tali hubungan dengan makhluk itu rusak. Makanya ada kata-kata di dalam Quran itu selalu merujuk kepada azab, bencana di masa lalu. Pasti ada kata-kata apa? Wa yufsiduna fil ard. Mereka itu membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu sudah pasti. Hancurnya bangsa jin, dulu mereka dibinasakan sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena mereka wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di atas muka bumi. Umat-umat yang lain juga sama. Azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala turun dikarenakan bukan hanya sekedar hubungan manusia kepada Tuhan saja yang rusak, tetapi pasti di situ ada wa yufsiduna fil ard. Mereka merusak bumi juga. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak rusaknya lautan, daratan disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu hisabnya adalah di akhirat, balasannya itu semuanya di akhirat. Tapi kalau sudah mereka juga merusak hubungan manusia kepada makhluk, manusia kepada alam sekitarnya, mereka akan mendapatkan bencana yang akan Allah turunkan di dunia ini. Jadi ada dua sebab dan akibat gitu. Kalau hanya zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menundanya sampai akhirat. Tapi kalau sudah ada kezaliman sesama makhluk kepada alam, kepada manusia, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab itu segera di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga dapat. Itu yang perlu kita pahami, itu yang perlu kita introspeksi. Jadi semaksiat apapun sebuah kota, sebuah negara, kalau ternyata mereka masih bisa untuk menjalankan hablum minal makhluk, hablum minan nasnya, maka mereka masih belum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya ditunda nanti sampai di akhirat. Ya contoh negara-negara kafir itu, mereka kan manajemennya bagus, alam-alamnya dikelola dengan baik. Mereka bermaksiat semuanya, nyembah kepada berhala, minuman khamr seperti apa, perzinahan seperti apa, perjudian seperti apa, tapi mereka masih aman-aman saja kan. Tapi itu tadi, karena mereka hanya rusaknya hablum minallah, mereka rusaknya hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada makhluk, pada alam sekitar, mereka masih bagus, bahkan di manajemen. Itu yang perlu kita pahami. Jadi bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang muslim, semuanya ternyata ketika kita merusak alam konsekuensinya sama. Nggak cuman kafir, nggak cuman muslim, semuanya sama. Artinya ketika orang kafir, orang muslim, kalau mereka merusak alam, merusak hubungan dengan makhluk, konsekuensinya sama. Semuanya sama. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan pelajaran yang bisa kita petik hanya dari satu sudut saja. Oh, kenapa kok negara Islam yang mayoritasnya orang Islam justru diberikan bencana begitu besar, sedangkan negara orang-orang kafir itu justru malah aman-aman saja. Itu satu sudut pandang. Tapi sudut pandang yang lainnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana di negeri kita sedangkan negara yang lain tidak? Sederhana jawabannya adalah karena orang-orang di negeri kita itu merusak alam sekitar. Sedangkan negara-negara lain, bahkan negara-negara kafir, negara-negara baik bermaksiat, mereka tidak. Itu saja, selesai jawabannya. Jadi introspeksinya di situ. Ya, jadi introspeksinya di situ. Maka kedepannya ketika kita menginginkan supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya, tidak menurunkan bencana kepada kita, kita yang harus menjaga bukan hanya sekedar hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada makhluk, kepada alam sekitar, kepada lingkungan kita juga harus dijaga. Kita yang harus memulainya dari hari ini. Jangan sampai hari ini sudah Allah kasih teguran, Allah kasih bencana, tapi tahun depannya itu masih juga kita tidak belajar. Bahkan makin parah yang kita rusak. Itu manusia yang tidak punya otak gitu loh. Itu saja, selesai. Kalau ternyata penebangan liar, penggundulan hutan itu tidak segera dihentikan, berarti alangkah bebalnya pikiran manusia-manusia yang hidup di negara ini. Nggak dari orang yang di bawah sampai orang di atas, seluruhnya bebal semua. Sampai pada akhirnya bencana yang begitu besar pun tidak bisa dijadikan pelajaran bagi mereka. Jadi kita harus memulai. Apapun yang terjadi ke depannya, tidak ada lagi penggundulan hutan, tidak ada lagi penebangan liar. Pelajaran hari ini harus kita ambil supaya ke depan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bencana kepada negeri kita. Selesai sampai di situ.
Jadi tidak usah perlu kita cari dosanya seperti apa, dosanya seperti apa. Cukup jadikan ini introspeksi bersama. Bagi kita bersama, alam kita adalah kita yang menjaganya, yang memeliharanya. Ingat, bumi ini bukan kita wariskan kepada anak cucu, tetapi sebaliknya kita meminjamnya dari anak cucu. Jadi kalau kita meminjamnya, barang yang kita pinjam harus kita kembalikan dengan baik, bukan kita rusak. Nggak ada ceritanya barang yang kita pinjam kemudian kita perlakukan seenak jidatnya dikembalikan dengan cara yang rusak. Mana ada, nggak bisa. Yang harus kita pahami, kita tidak mewariskannya, kita meminjamnya dari anak cucu kita. Kita semuanya pasti mati. Kalau kita mati, siapa yang akan menikmati dari apa yang kita rusak ini? Anak-anak cucu kita. Kita harus memikirkan itu. Jadi kita tidak mewariskan, tapi kita meminjam. Bumi ini, alam ini kita pinjam dari masa depan yang akan dijalani oleh anak-anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua.